Persib Bandung kembali menunjukkan taringnya pada laga lanjutan PRI Liga 1 musim ini melawan Persis Solo. Serupa dengan video sebelumnya, kami akan mengulas beberapa momen yang terjadi sepanjang laga khusus untuk Anda. Pertama, aksi emosional Beckham Putra. Beckham tampil sangat impresif dalam laga Persib versus Persis Solo semalam. Ia menjadi jenderal lapangan tengah Wong Bandung dan beberapa kali pergerakannya membahayakan pertahanan lawan. Sepanjang laga ia juga terlibat beberapa insiden pelanggaran dengan punggawa Persis Solo. Puncaknya, ia meluapkan emosinya pada menit ke-86. Momen bermula ketika ia mencoba merebut bola yang dikuasai Gavin Kwan. Dalam duel tersebut, Gavin terjatuh hingga keluar lapangan. Wasit pun menganggap aksi Beckham tersebut sebagai pelanggaran. Merasa melakukan duel bersih, Beckham pun melempar protes dengan melempar bola ke tanah dengan ekspresi marah. Tak hanya itu, Manuel Cascalana yang berada di sisi lapangan juga melempar protes kepada wasit yang bertugas. Nah, menurut kalian aksi Beckham tersebut pelanggaran atau bukan, sob? Kedua, kartu kuning Robby Darwish. Wonderkid Wong Bandung Robby Darwish kembali dipercaya menjadi starter dalam laga melawan Persis Solo. Ia tampil apik sepanjang laga sebelum akhirnya digantikan oleh Erwin Ramdhani pada menit ke-80. Di pertengahan babak kedua, tepatnya pada menit ke-72, Robby mendapatkan kartu kuning karena dianggap melakukan diving di kotak penalti Persis. Momen bermula ketika ia mendapatkan umpan dari David Da Silva. Robby menggiring bola masuk ke kotak penalti lawan. Jamerson Da Silva pun mencoba menutup ruang gerak Robby. Mereka terlibat duel fisik hingga Robby pun terjatuh. Usai insiden tersebut, Robby mendapatkan kartu kuning karena dianggap melakukan diving. Di lain sisi, komentator yang bertugas menyebut, Robby hilang keseimbangan dan terjatuh, bukan melakukan diving. Menurut kalian gimana, sob? Menurut kami bukan diving ya, wasit. Ini sebenarnya kehilangan keseimbangan saja dan Ketiga, Ciro pamer skill di depan gawang Persis. Ciro Alves menjadi sorotan dengan aksi heroiknya di laga ini. Perlu diketahui, Ciro juga berhasil mencetak gol usai memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh bek lawan. Ciro juga mendapatkan pujian dengan aksi pamer skillnya. Aksi tersebut terjadi pada menit ke-35. Mendapat umpan dari lini belakang, Ciro berusaha untuk melewati Abduh Lestaluhu dengan gerakan memutar. Abduh merespon gerakan Ciro tersebut dengan menutup ruang gerak, bahkan menarik badan Ciro. Terlihat tangan Abduh masuk ke leher striker asal Brasil tersebut. Wasit menganggap aksi Abduh tersebut sebagai pelanggaran, namun tak ada kartu yang keluar atas insiden tersebut. Keempat, Ciro Alves kesakitan. Pada menit ke-74, Ciro berhasil masuk ke kotak penalti Persis dan sempat melepaskan tendangan keras ke arah gawang, meskipun masih bisa ditepis oleh kiper Persis. Usai melakukan tendangan, Ciro pun terjatuh dan teriak kesakitan. Namun wasit tak memberhentikan laga. Fabiano, Mirsa, apa yang terjadi? Dalam tayangan ulang terlihat kaki Fabiano Beltrame dan Ciro terlibat benturan. Seusai bola keluar, beberapa pemain kedua kesebelasan melakukan protes kepada wasit yang bertugas. Mereka meminta keadilan atas insiden yang menimpa Ciro. Wasit pun memutuskan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Di lain sisi, besar harapan untuk Liga 1 segera menggunakan VAR untuk mewujudkan kompetisi yang bersih dan kompetitif. Kelima, komentar Luis Milla usai laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Luis Milla mengatakan Persis bermain lebih baik dari timnya di babak pertama. Namun, permainan Persib lebih berkembang di babak kedua. Bagi saya, pertandingan ini seperti terbagi menjadi dua. Babak pertama menjadi milik Persis Solo dan saya tidak suka dengan apa yang diperlihatkan pemain saya. Di babak kedua, saya sangat senang dengan permainan tim. Setelah berhasil mencetak gol pertama, pemain terus bertarung, terus memainkan bola dan memiliki banyak peluang. Para pemain terus mencari kesempatan untuk mencetak gol. Tim terus menunjukkan peningkatan, ujar Luis Milla. Pelatih asal Spanyol ini mengapresiasi penampilan Persis yang sepanjang laga selalu menyulitkan timnya. Untungnya, kata dia, para punggawa Wong Bandung tidak patah semangat apalagi saat tertinggal 0-1.
Persis bisa bermain dengan sangat bagus. Mereka dibiarkan nyaman untuk memainkan dan menguasai bola. Tapi di babak kedua, terutama setelah ada gol yang tercipta, tim mempunyai spirit baru dan tim juga terus melanjutkan perjuangan mereka untuk setidaknya bisa membuat laga imbang. Dan setelah itu kami bisa memenangi pertandingan. Jelasnya.